Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dalam program kreativitas mahasiswa. Kita kelompok ilmiah ya. Dalam sesi ini saya coba memberikan satu jawab pembimbing untuk memberikan penjelasan dan mengarahkan mahasiswa agar output atau hasil ya dari PKM ilmiah itu benar-benar bisa sesuai dengan panduan yang diharapkan dan tujuan dari PKM ini dapat terlaksana dengan semaksimal mungkin. PKM sebagaimana diketahui ini kan tiap tahun yang diselenggarakan. Ini sebenarnya ajang yang wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan kreativitas. Kreativitas yang dimaksud ini adalah kreativitas akademik. Nah, luaran yang kita menulis, wirausaha, bisa kita menuangkan gagasan. Ada 9 skim dari PKM ini. Nah, ini tujuannya adalah agar kreativitas itu tidak terhambat. Ini ada tempat media penyaluran. Nah, dalam hal ini kita memilih skim PKM artikel ilmiah atau disingkat PKM AI. Terus PKM strip AI. Harus kita ikuti seperti itu ya. Ini membantu kita untuk adik-adik sekalian, terutama untuk membantu bagaimana adik-adik ini menulis dan disalurkan, diperlombakan, dikompetisikan. Nah, hasil tulisannya ada medianya nanti. Media ketika ini memenuhi persyaratan dan bisa memenangkan kompetisi, akan dipublikasi di jurnal dan bisa dibaca oleh orang lain gagasan dari adik-adik sekalian. Nah, gagasan ini kan tidak hanya sebatas gagasan, tetapi gagasan kita ini bisa diakses oleh pihak yang lebih luas. Nah, ini akan menjadi motivasi. Jadi gagasan itu juga merupakan kreativitas, berpikir kritis, menimbulkan gagasan dituangkan dalam tulisan. Nah, untuk menulis itu ada beberapa teknis yang perlu diketahui dan ini juga tempat berlatih. Jadi di sini kalian ini berlatih bagaimana menulis gagasan ilmiah atau kita katakan itu kalau di jenis tulisan itu tulisan non fiksi dan ya akademik. Tentu gaya selingkungan dan penyampaiannya juga lebih formal ya, dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut pedoman umum bahasa Indonesia atau yang kita kenal BUED ya. Jadi harus mengacu ke bahasa Indonesia yang benar ya. Nah, dari hasil tulisan ini, nah adik-adik sekalian nanti tentu sumber tulisannya dari mana ya? Nanti saya jelaskan lagi ya. Menulis itu merupakan kegiatan akademik. Nah, dari mana diambil tulisan? Ada dari pengalaman KKN bagi kakak-kakak letting, ada praktek magang atau kerja di lapangan, ada pengalaman, ada inspirasi di situ yang perlu mungkin orang lain tahu. Jadi AI itu adalah publikasi dia. Publikasi ini sifatnya meluas. Bagaimana gagasan ditulis dan disampaikan kepada khalayak luas dan berkepentingan. Jadi sumbernya itu dari mana? Pengalaman KKN, pengalaman magang, atau pernah melakukan penelitian bersama dosen. Dan belum dipublikasikan. Silakan. Ada impresi, ada kesan yang ingin dituangkan dalam suatu tulisan non-fiksi dan bersifat akademik. Akademik artinya bersifat ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sumbernya dari mana lagi? Dari case study dalam kelas.
Misalnya di kelas saya itu kelas ekonomi agro dan marin, saya sering memberikan media kepada adik-adik agar bisa menuangkan gagasannya baik dalam berupa audio visual atau juga dalam bentuk tulisan. Gagasan-gagasan itu terlihat di situ dan ditulis kembali dalam bentuk yang lebih sesuai dengan template ataupun juga sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan publikasi jurnal. Jadi Anda di kelas itu, kalau di kelas statistik, saya juga sering memberikan kasus, turun ke lapangan, mengumpulkan data-data harga, kemudian mengolah dengan metode statistik yang sedang saya ajarkan. Itu biasa seperti itu ya. Selain itu, selain dari case method tadi, ada sumber-sumber lainnya, itu ada peer group. Ya, saya tidak tulis, nanti di belakang ada saya jelaskan itu. Peer group ini merupakan kelompok belajar kalian, bisa dibantu oleh dosen, kelompok kecil yang sering berdiskusi, membahas jurnal, dan timbul gagasan untuk ditulis. Itu berupa literatur review, bisa seperti itu juga. Nah, peer group ini sebenarnya didorong terus bagaimana menghidupkan mimbar diskusi mahasiswa yang sering membicarakan atau mendiskusikan hal-hal yang bersifat akademik dan berkait dengan mata kuliah ataupun pelajaran yang sedang ditempuh oleh mahasiswa. Tujuan umum dari PKM menumbuh kembangkan minat dan kemampuan menulis artikel ilmiah. PKM AI ya. Jadi berminat. Ada minat kita, ada daya tarik kita. Nah, diasah dalam bimbingan-bimbingan menulis artikel ilmiah bersama saya. Hari ini kita mencoba memenuhi itu. Upaya kita memenuhi bagaimana memberikan pelatihan kepada jadi menulis, kita semester 5 ya. Menulis artinya sudah beberapa tugas dilalui dengan menulis. Artinya tidak asing kegiatan menulis ini bagi adik-adik sekalian. Nah, ini saya juga lebih baik didampingi oleh kakak letting, ini senior yang sudah lebih dahulu mengecam ataupun mendapatkan perkuliahan yang lebih tinggi daripada adik-adik sehingga bisa men-sharing ilmunya kepada adik-adik. Nah, transfer ilmu itu tidak hanya dari dosen kepada mahasiswa, tapi juga dari teman ataupun juga kakak letting kepada adik-adik. Jadi tujuan PKM ini tidak lain menumbuhkan minat. Kalau sudah ada minat itu sudah bagus ya. Artinya tinggal diberikan sentuhan saja teknis-teknis agar ini bisa dapat diperoleh ya. Nah, capaian yang ingin kita peroleh, karena kalian mampu, ada kemampuan kalian menuangkan pemikiran. Dari mana pemikiran itu? Dari studi literatur. Studi literatur yang kalian baca, yang literatur yang disarankan di sini adalah literatur jurnal. Baca yang banyak, pikirkan. Jadi pemikiran ini kan kata benda pemikiran. Pemikiran ini akan timbul kalau Anda kerjakan. Jadi berpikirlah. Itu kata kerjanya. Kalau Anda berpikir, kalian berpikir, akan timbul satu interaksi di dalam pikiran kita itu semacam tanya jawab ya. Apa, bagaimana, 5W 1H. Apa, bagaimana, dan untuk apa. Selalu ada dalam pikiran ketika kita sedang membaca. Nah, kalau kita bertanya di dalam pikiran kita sambil membaca, maka timbullah ide. Ya, kalau sudah ada ide itu sudah enak. Ya, Anda sudah mendapatkan suatu gambaran artikel ilmiah itu sekitar 40%. Nah, sudah ada ide. Jadi artikel ilmiah itu harus ada ide yang sering kita sebut dengan topik. Saya mau menulis tentang apa. Tinggal bagaimana cara menulisnya dan untuk apa gagasan ini dituangkan. Tinggal seperti itu. Dan bagaimana cara menulisnya. Ini metode ya, metode menulis. Kemudian
capaian yang kita harapkan juga adalah kepada mahasiswa adalah keterampilan dan keahlian. Dan terampil dalam menulis dan juga hanya terampil mahir atau ahli dalam menulis artikel ilmiah. Nah, ini kalau menuju kepada tujuan proses akhir dari studi, Anda akhirnya akan menulis. Suka tidak suka, akhirnya akan menulis, membuat suatu laporan, apakah itu magang, ada laporan magang, dan juga artikel, atau menulis skripsi, itu yang konvensional. Skripsi itu adalah penelitian individu mahasiswa. Dilakukan oleh individu mahasiswa dan dipertanggungjawabkan dalam mimbar pertanggungjawaban akademik yang kita sebut sidang skripsi. Nah, sebelum menuju sidang itu Anda menulis skripsi. Oleh karena itu saya selalu mendorong semua mahasiswa itu bisa menulis. Bisa menulis harus ada gagasan. Gagasan itu dari mana? Dari membaca. Ini saya balik lagi. Saya mereverse cara berpikir. Tadi saya katakan dari membaca menghasilkan ide baru bisa menulis. Oke. Nah, ini manfaatnya bagi mahasiswa apa? Bagi mahasiswa manfaatnya adalah mampu menguraikan permasalahan. Jadi dari satu ide itu coba tangkap satu masalah. Apakah semua masalah patut kita tulis? Tidak. Karena ada keterbatasan. Tidak semua masalah mampu kita pecahkan. Apakah semua masalah di dunia ini kita akan pecahkan sendiri? Tidak. Itu ambil bagian dari permasalahan itu yang Anda mampu dan tersedia referensinya untuk Anda lakukan upaya mencari solusi. Itu manfaatnya. Jadi mampu kalian menguraikannya. Nah, yang kedua, hasil analisis tersebut nanti dianalisis, Anda mendapatkan solusi. Bagaimana mendapatkan itu tentu perlu metode dan teknik penyelesaiannya. Metode-metode ini nanti saya berikan sedikit metode bagaimana menulis artikel ilmiah yang dimulai dengan review. Kemudian kemampuan menguraikan landasan teori. Jadi teori yang Anda belajar di bangku kuliah itu Anda mampu uraikan lagi dalam bentuk-bentuk yang lebih implementatif. Dalam bentuk-bentuk yang menyentuh permasalahan di dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kita kan ekonomi, saya tekankan di ekonomi. Ada masalah-masalah ekonomi. Cari teorinya, uraikan, cari solusi. Nah, tentu itu perlu pembahasan. Jadi ada ketajaman pembahasan adik-adik sekalian. Membahas itu artinya bisa membandingkan, bisa menguraikan, bisa juga meluruskan sesuatu yang bengkok, menguraikan sesuatu yang masih menggumpal, kemudian menemukan sesuatu yang masih belum muncul. Itu dia kegiatan analisis. Ini manfaatnya bagi adik-adik. Dan kalau ini semua punya kemampuannya, insya Allah di tahap akhir dalam proses akademik perkuliahan kalian, yaitu menulis, maka akan lebih mudah. Ya. Berikut saya ingin bahas aspek teknis PKM AI atau PKM Program Kreatif Mahasiswa Artikel Ilmiah. Ada beberapa teknis. Ini harus kita ikuti dengan secermat mungkin. Karena yang dinilai biasanya diikut apakah. Yang pertama sekali itu yang evaluasi. Apakah petunjuk yang diberikan itu diikut. Nah, baru nanti substansinya. Jadi dilihat betul teknisnya, tanda ketentuannya bagaimana, fontnya bagaimana, marginnya, kemudian yang mana dihitamkan, besar hurufnya seperti apa, itu harus diikuti ya. Nah, berikut hal-hal teknis.
Yang pertama, 3 karakter utama PKM AI adalah tidak ada usulan pembiayaan. Ini berbeda dengan skim yang lain yang ke-8 lainnya. Kita tidak mengusulkan pembiayaan. Usulannya hanya berupa artikel ilmiah yang mengikuti kaidah penulisan artikel ilmiah. Jadi ada kaidahnya apa? Ada latar belakang, ada permasalahan di situ, ada referensi, ada metode penyelesaiannya, ada pembahasan dan kesimpulan. Kemudian sumber penulisan artikel ilmiah itu dari kegiatan yang telah selesai dilakukan. Jadi kita kan pernah buat kelompok di dalam diskusi maupun juga dalam case method di dalam kelas kita. Nah, itu kita angkat di sini. Kita tulis dalam bentuk naratif. Jadi kalian sebagai satu kelompok itu menulis sesuatu yang pernah kalian kerjakan. Nah, ini dibuktikan dengan surat pernyataan nanti. Nah, ini dari mana sumbernya? Kemudian karakter terakhir tulisan ini merupakan sumber tulisan dari kegiatan nyata atau studi literatur. Di studi literatur itu kita melakukan studi terhadap jurnal-jurnal, kita kumpulkan jurnal terkait dengan topik kita, topik yang relevan, kita studi, lakukan studi. Itu ada caranya. Yang paling mudah tentu dengan menggunakan tabel itu. Oke, berikutnya pengusulan peserta kelompok aktif mahasiswa. Jadi ini S1 terdaftar, kalian mahasiswa aktif kan? Kelompok mengusul itu 3 orang, kita sudah 3 orang, paling banyak 5. 1 orang ketua dan 4 orang mahasiswa anggota. Atau 1 orang ketua minimal ya, 2 orang anggota. Nama-nama pengusul anggota harus ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Misalnya Ainul Mardiah, Ainul M, itu jangan seperti itu. Atau A Mardiah, Ayu Munanda, Ayu M, itu jangan disingkat, ya, lengkap tulis. Ya, ada NIM dan sebagainya macam ya. Kriteria pengusulan sesuai dengan kegiatan sesuai atau relevan dalam bidang ilmu. Jadi bidang ilmunya ekonomi. Di isi artikelnya juga tentang masalah-masalah di ekonomi yang dicarikan solusinya. Mahasiswa pengusul berasal dari berbagai program studi itu boleh. Nah, kalau misalnya ini base-nya dari ekonomi, maka ketuanya adalah ekonomi ya. Kapif. Kemudian keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal minimal 2 dari angkatan yang berbeda. Ini disarankan, boleh ikut, boleh tidak. Ya. Dibaca betul pedoman. Sistematika penulisan ini wajib diikuti ya dan disimak betul-betul. Title atau judul artikel. Judul artikel itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Dengan menonjolkan kata kunci. Jadi kata kunci itu adalah variabel biasanya yang berkaitan dengan isi utama dari judul artikel kita. Ditulis dengan huruf kapital semua, ini judulnya. Hindari adanya singkatan. Misalnya kalau yang teman-teman dari misalnya apa ya, pengaruh nilai tukar petani. Nah, itu kan ada singkatannya, pengaruh NTP. Nah, itu jangan ditulis lengkap ya. Pengaruh nilai tukar petani terhadap produksi di sektor pertanian. Kan begitu dia. Nah, kadang ada yang menulisnya pengaruh NTP, itu tidak boleh. Kita tulis lengkap. Di panduan ini kita ikuti. Dan yang ini terakhir ditulis dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, itu bisa diinstal aplikasinya. Anda ketik aja di Play Store PUEBI. Ada beberapa pilihan, Anda install di situ. Di situ nanti dari aplikasi itu Anda bisa melihat dan belajar di situ dan juga menjadi rujukan bagaimana menggunakan huruf kapital, menggunakan tanda baca, tanda titik 2, tanda kutip,
kemudian tanda hubung, kemudian awalan, akhiran, di situ ada semua. Lebih mudah sekarang, teknologinya tersedia. Sudah, artikelnya yang disusun itu terdiri dari isian kelengkapan. Nah, sampul ini kita tidak usulkan. Sampul ini nanti sistem yang akan meng-create-nya. Jadi kita isi saja data. Yang kita submit nantinya adalah dari daftar isi, halaman isi. Halaman isi itu terdiri dari pendahuluan sampai daftar pustaka, kemudian lampiran. Jadi 3 unsur saja yang kita submit. Dari daftar isi, kata pengantar tidak perlu, kemudian halaman isi, pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan daftar pustaka. Itu halaman isi. Kemudian lampiran jika ada. Jika ada lampiran. Tapi ada ya lampiran itu berupa form ya. Form, nama ketua, kemudian sumber tulisan tadi dari mana, itu dimasukkan di lampiran. Lampiran itu dibuat halaman. Posisi halaman nanti kita jelaskan. Jadi kelengkapan ini sampul dibuat di sistem, kita submit nanti sistem yang membuatnya. Jenis PKM, PKM strip AI. Ya, PKM strip AI, nama dan nomor induk tim mahasiswa ini harus lengkap. Asal perguruan tinggi pengusul Universitas Teguh Umar. Tahun usulan 2022. Pengumumannya insya Allah bulan Juni 2022. Jadi kalau teman-teman yang semester 7 itu kalau bisa ikut, tetapi mungkin 2022 dia sudah selesai. Maka tidak relevan lagi ya. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Silakan sarapan atau minum kopi sambil kita diskusikan ini. Berarti Pak, kalau untuk penulisannya memang langsung dari daftar isi aja pertama, terus langsung kita masuk ke pendahuluan Pak, dan seterusnya. Dari daftar isi, pendahuluan, kemudian daftar isi, pendahuluan sampai daftar pustaka, itu halaman isi namanya. Kemudian dari selesai daftar pustaka, lampiran-lampiran. Kita tidak ada anggaran, itu mudahnya. Maka PKM AI ini hanya baca yang banyak, kumpul literatur yang banyak, jurnal yang banyak. Kalau ada 1-2 buku, tidak ada ya. Cari nanti bisa carikan juga. Itu mungkin di perpustakaan prodi ada di situ buku ya yang di depan. Jadi ada 2 buku dan lainnya jurnal ataupun juga data-data. Data-data bisa digunakan dari. Jadi 3 unsur tadi, daftar pusat, daftar isi, halaman isi, lampiran. Itu yang kita submit. Tahun pengusulan 2020. Oke, kita lanjut ya. Nah, isi utama artikel ini dikemas dalam berkas file PDF. Yang depan ya. Isi utama itu ada daftar isi, halaman inti, lampiran. Ini coba 3 unsurnya yang disubmit. Oke, ini bagaimana isinya? Mempersiapkan dengan ketentuan ini harus ikut. Halaman nomor untuk yang daftar isi itu seperti ini. Pakai huruf Romawi kecil. Daftar isi, ini isinya. Kalau 2 lembar berarti 1. Kemudian diletakkan sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Besarnya 20 ya, font. Halaman inti, nah ini halaman inti dari pendahuluan sampai kesimpulan dan daftar pustaka itu halamannya angka Arab, angka 1, 2, 3. Di sudut kanan atas. Kanan atas kecuali halaman pertama itu di bawah. Oke. Halaman 1 dimulai halaman judul artikel. Jadi dari halaman judul artikel, judul, kemudian ada nama kalian, dan itu halaman satunya itu di bawah. Yang 2, 3, 4 itu di atas. Kemudian
format menulis artikelnya, tipe hurufnya Times New Roman, ukuran besarnya 12. Semua ini. Jadi begitu Anda dapat blank dokumen, buka pertama, langsung format terus. Format terus, fontnya 12, marginnya juga di setel, kemudian jarak barisnya itu di setel terus 1,15. Rataan teks menggunakan rata kiri kanan. Full dia ya. Jadi kalau saya tunjukkan, ini saya share ya. Nah, rata kiri kanan itu yang ini. Kemudian font Anda setel di sini ada font. Nah, pada saat buka pertama dokumen, ini trik ya, tipsnya itu Anda setel terus. Nah, buat terus ini fontnya 12. Ya. Di sini Times New Roman, cari Times New Roman. Nah, ini dia. Itu kemudian regular. Ya. Saya kembali ke DT tadi. Oke, rata kiri kanan, layout menggunakan ukuran A4, kertasnya A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas bawah masing-masing 3 cm. Nah, ini Anda bisa setel di margin sini ya. Margin di layout, page setup. Margin, Anda setel ini 4, ini 3. Yang kiri 4, yang bawah, bottom itu bawah 3, right itu kanan, left kiri ya 3. Jadi yang sebelah kiri 4, yang lain semua 3. Ukuran kertasnya adalah A4. Ya. Nah, ini mohon diperhatikan betul-betul dan diikuti petunjuknya. Karena para juri penilai itu akan melihat ini dulu. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Kemudian isi lampiran. Tadi halaman isi ya. Halaman isi dari pendahuluan sampai daftar peserta. Halaman isi itu biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Ini sudah kalian siapkan. Kemudian lampiran 2, keterangan kontribusi anggota tim dalam pekerjaan. Nah, ini ada nih kan. Formatnya diisi. Ini kerjanya Ayu, apa kerjanya Wahyu, apa kerjanya. Kemudian partnya dideskripsikan. Jadi terlihat yang mau dinilai ini kolaboratif tim. Berkolaborasi enggak? Terlihat dari pernyataan kalian. Kemudian surat pernyataan ketua tim. Nah, ini ditempelkan materai. Materai kita sediakan ya. Materai kita sediakan. Kewajiban pembimbing lah menyediakan ini, nanti minta sama saya. Surat pernyataan sumber tulisan. Nah, ini biasanya surat pernyataan pakai materai, juga pakai materai. Nanti sumber tulisan ini ada 4 lampiran ini disediakan. Sumber tulisan dari mana? Case method tadi atau dari sumber KKN, pengalaman magang dan lain sebagainya. Ya. Penting juga diperhatikan adalah setiap artikel wajib menyertakan surat pernyataan yang berisi sumber tulisannya, yang tadi itu ya. Kemudian naskah belum pernah diterbitkan, dipublikasikan, belum pernah diikut sertakan. Jadi naskah ini betul-betul baru, belum pernah ikut PKM sebelumnya. Nah, ini buat di lampiran 5, berarti ada 5 lampirannya ya, tambah 1 lagi, yang ini. Oke. Sumber tulisan, ya, kita ulangi lagi, sumber tulisan itu bisa dari magang KKN. Ya, ada pengalaman, ada beberapa data yang ini Anda tampilkan. Nah, ini kebetulan tidak ada yang ikut magang ya, tidak KKN. Karena MDKM tidak semua yang ada ambil itu ya. PKM yang lalu, nah itu boleh, tapi yang diundang Timnas. Misalnya. Kemudian sumber literatur. Jadi Anda cari literatur yang banyak. Kalau literatur itu dia syaratnya cuma 1, literaturnya harus banyak. Jadi itu yang dikaji.
cara mengkajinya nanti saya ajarkan. Kemudian studi kasus kelompok. Nah, misalnya ada MK Anda, seperti saya katakan, MK saya itu ada mata kuliah ekonomi agro dan marin, ekonomi pertanian pangan. Itu biasanya case tadi, saya berikan kasus, mereka akan pecahkan dengan medianya, bisa audio, bisa visual, bisa laporan, suatu laporan ilmiah. Ya. Nah itu jadi sumber PKM bisa. Kemudian riset kelompok studi. Nah saya mendorong nanti ini menjadi kelompok studi yang intensif. Tidak hanya selesai dari PKM ini, nanti kita terus mengkaji topik-topik, isu-isu yang menarik. Saya akan memandu, terus memandu bisa secara online, bisa secara luring di prodi, memberikan case dan memberikan jurnal. Coba kalian pecahkan melalui literatur, ya, atau juga data-data. Nah ini semua sumber tulisan. Nah, kalau itu rutin kita lakukan, insya Allah PKM tahun depannya lagi kita bisa ikut lagi. Bahannya sudah ada. Karena kita hidupkan kelompok riset. Nah, mungkin ada penelitian dosen dari saya, Anda bisa menjadi bagian dari kontributor dalam anggota penelitian saya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melakukan ini ke depannya dan diberi kesehatan, ya. Oke, proses submit. Nah, itu kita submit ke Simbil Mawa, itu harus ada nama filenya itu nama ketua, nama perguruan tinggi, kemudian skimnya apa, PKM. Ini diberikan tanda garis seperti ini, ya. Kemudian PKM AI-nya itu garisnya di tengah. Divalidasi oleh pembimbing. Artinya saya akan memvalidasi dalam sistem nanti. Kemudian setelah saya validasi, akan disahkan oleh pimpinan unit perguruan tinggi. Dalam hal ini Wakil Rektor 3. Sudah disahkan oleh Warek 3, sudah masuk ke Belmawa. Ini yang pernah kita, pengalaman yang sudah kita lakukan di tahun lalu. Nah, unsur-unsur penilaian yang dinilai itu apa aja? Kesesuaian judul. Nah, judul mencerminkan isi. Itu aja dia. Kemudian kelengkapan abstrak. Apa-apa saja isi abstrak itu kalian nanti. Kemudian pendahuluan dan tujuan itu sejalan. Jadi dalam pendahuluan itu ada fenomena-fenomena masalah. Fenomena gejala-gejala yang berpotensi jadi masalah dan kemudian kita kristalisasi menjadi satu masalah. Nah, inilah targetnya, tujuannya apa? Menyelesaikan masalah itu. Masalah itu harus kita nyatakan atau kita pertanyakan di dalam latar belakang. Oke, kemudian ada metodenya bagaimana memecahkan permasalahan tadi, menggunakan data, menggunakan responden bila perlu, atau menggunakan artikel saja. Kemudian itu kita bahas. Barulah kita peroleh hasilnya kalau kita sudah menemukan metode yang pas memecahkan masalah. Hasil ini kita bisa meluruskan sesuatu yang bengkok atau mengungkapkan sesuatu yang belum terungkap. Artinya ada temuan. Atau juga kita bisa menekankan. Artinya sudah ada penemuan dan kita tekankan bahwa ini memang harus dilakukan. Nah, kalau ini sudah selesai hasil dan diskusi pembahasan ini, kita simpulkan, kita tarik kesimpulan, tidak perlu panjang, singkat saja. Kan selesai dia. Itulah yang kita sebut dengan karya ilmiah. Selesai dari permasalahan sampai kesimpulan. Anda mesti ingat kan kaidah metode ilmiah sampai menarik kesimpulan. Coba lihat lagi nanti pelajar metode penelitian, ya. Nah, di sini kan nanti di dalam masalah, di dalam metode ini kan ada rujukan-rujukan dan itu dicantumkan. Saya ingatkan jangan sampai rujukan yang ada kita kutip di sini tidak kita cantumkan di daftar pustaka. Pastikan itu tercantum. Atau sebaliknya, ada di daftar pustaka, tidak ada di hasil pembahasan atau juga di pendahuluan. Nah, itu sangat fatal. Jangan sampai terjadi. Ya. Saya ingatkan lagi, kesesuaian judul mencerminkan isi semua ini. Nah, judulnya menggambarkan isi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut, ya.
Oke, judul artikel menggambarkan keterkaitan antara latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hasil, dan kesimpulan. Abstrak. Nah, ini bagaimana abstrak ini? Ringkas dia, 150 sampai 250 kata. Itu sudah cukup. Jangan banyak panjang sekali ya, singkat saja 150 kata sudah boleh. Abstrak memuat secara ringkas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Dan ada kata kunci di bawah. Tetapi diungkapkan dalam 150 kata. Kenapa? Bagi orang-orang yang sibuk, tentu dia akan membaca abstraknya saja. Bagi peneliti-peneliti yang tertarik dengan judul kita, maka dia akan periksa abstraknya dulu. Jika itu relevan, dia akan menggunakan artikel. Maka dalam abstrak itu harus mencerminkan satu rumusan permasalahan, tujuan di situ, metode, hasil, dan kesimpulan secara ringkas. Mencerminkan dalam judul, mencerminkan isi dalam abstrak, bisa menjabarkan secara ringkas isi penelitian. Ya. Kemudian kita mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan menunjukkan tentang pentingnya informasi atau topik yang ditulis, kebaruannya apa, diungkapkan di situ, tujuan dan permasalahan juga di situ. Serta manfaatnya. Manfaat itu ada 4 ya. Kenapa Anda menulis ini? Karena saya suka ini. Itu bukan suatu interest yang akademik sifatnya. Tapi masalah itu penting bagi masyarakat, bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan bagi pemangku pemegang otoritas pembuat kebijakan. Yang keempat, baru kepentingan kita menambah wawasan kita. Itu dia dalam kaidah ilmiah, itu manfaat. Jadi 4 komponen itu harus Anda cantumkan ya. Kemudian metode mempresentasikan kegiatan prosesnya bagaimana. Metode apa yang tepat untuk memecahkan itu. Datanya bagaimana atau literaturnya apa yang digunakan. Tahun berapa. Kalau menggunakan data dari mana, sampelnya. Kemudian data itu ada data sekunder dan data primer. Hasil pembahasan kemudian itu yang selanjutnya ini menampilkan, menjelaskan hasil-hasil yang sudah dipecahkan dengan metode memecahkan permasalahan. Nah, ini sudah saya katakan tadi, mengungkapkan sesuatu yang belum terungkap, meluruskan sesuatu yang bengkok, atau memperkuat yang sudah ditemukan sebelumnya dalam perspektif yang lebih berbeda. Demi apa? Demi kesejahteraan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Ujung-ujungnya kan kesejahteraan. Bagaimana kehidupan ini sejahtera melalui perkembangan ilmu pengetahuan. Tarik kesimpulannya secara ringkas, tidak perlu panjang. Kesimpulan ini mencerminkan masalah tadi. Jadi masalah yang kita peroleh itu kita simpulkan hasilnya. Jadi tidak keluar ke mana-mana ya. Ada masalah, berapa masalah? 3. Nah, simpulkan yang itu saja. Kalau kita sudah menyimpulkan itu, maka dari kesimpulan itu kita bisa memberikan sesuatu yang tadi berkaitan dengan manfaat bagi pemerintah apa, bagi ilmu pengetahuan dalam ini perguruan tinggi apa, kemudian bagi Anda sendiri. Nah, daftar pustaka itu mengikuti format Harvard. Kalau di sistem otomatis itu Anda tinggal ganti, pilih Harvard ya. Saya perlihatkan kalau yang di Microsoft Word, daftar pustaka itu di sini. Nanti saya share ya bagaimana membuat daftar pustaka otomatis. Ini dengan Mendeley bisa, atau dengan yang tersedia di Microsoft Word. Nah, ganti yang Harvard di sini. Yang Harvard ya. Harvard seperti ini, pilih. Oke, contohnya ada di sini. Saya kembali ke PPT.
Oke, itu saja presentasi. Kita diskusikan lebih lanjut apa yang ingin ditanyakan. Baik, mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Latar belakangnya sudah siap. Saya ingin share sedikit selain dari sini bagaimana mereview artikel. Karena latar belakang sudah siap, saya ingin tunjukkan bagaimana mereview artikel. Nah, ilmu ini harus Anda catat. Ini Anda pakai terus sampai Anda selesai ya. Mereview artikel atau mengulas. Review itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris tuh. Bahasa Indonesia ulas. Kita ulas satu artikel orang. Artikel itu sifatnya bagaimana? Dia penelitian biasa. Atau juga berupa kumpulan telaah dari satu studi. Jadi ini saya ambil satu artikel dari Rahayu. Saya tulis judulnya apa. Saya periksa ada hipotesisnya. Ternyata tidak ada. Tapi dia menguraikan metodenya, itu teknik analisisnya, analisis tabel persepsi. Saya periksa kesimpulannya, tak usah panjang. Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia hidup di pedesaan. Ini kesimpulan. Oke, kemudian saya menuju artikel Alfianti dan kawan-kawan. Jadi kalau kita mengutip, ini panjang namanya. Misalnya Ayu Munanda. Maka yang kita kutip adalah nama depannya Munanda. 2019. Wahyu Farid Hidayat. Wahyu Hidayat Farid ya. Nah, kalau kita kutip apa itu namanya? Yang kita Farid luar, Pak. Nah, Farid yang di depannya Farid. Ini kan ada 3 suku kata. Farid. Jadi kalau kita tulis di daftar pustaka Farid, Wahyu Hidayat. Kalau Ayu Munanda, Ayu. Ainul Mardiah, berarti yang kita kutip Mardiah 2020 karena dia ada artikel. Maka kita tulis di daftar pustaka Mardiah, Ainul atau Mardiah, A titik. Dalam sistem itu tergantung stylenya apa tadi ya. Style yang kita gunakan apa artikel. Nah, tujuannya untuk apa? Setelah kita membuat review ini, tabel ini adalah mapping. Nah, kita bisa menulis berdasarkan kesimpulan-kesimpulan ini. Ini apa nih? Kita tinggal tulis saja nih. Ini ide-ide besar. Nah, di yang pelapor ini dia ada hipotesis. Kesimpulannya tentu jawaban hipotesis itu. 1, 2, 3 juga ada terdapat hubungan negatif ini terjadi. Jadi hubungan negatif. Diduga ada hubungan positif, ini jawabannya juga demikian. Teknik analisis datanya negatif. Jadi buat tabel review seperti ini untuk bab 2 ya. Nah, setelah Anda buat, maka Anda akan dapat gambaran. Nah, ini coba lihat nih, saya perhatikan yang ini 2 nih. Yang ini kesimpulan 2 ini saya bisa bikin satu tulisan. Sebagian penduduk miskin di Indonesia hidup di pedesaan. Sementara petani muda itu tidak mau bekerja lagi di pedesaan. Nah, kan kita bisa tuliskan sesuatu. Kita kutip pendapat ini, kita berikan ulasan kita tampilkan di latar belakang atau di pustaka supaya kita bisa dapat masalah. Seperti itu. Jadi sebaiknya dibuat review nanti ya. Baik, ini presentasi hari ini. Mungkin kita masuk ke tanya jawab ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.